Hai, perkenalkan saya Lilis Agustina Sinaga dengan NIM 180 120 20 10 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kendali. Sistem kendali yaitu sistem atau kontrol suatu alat, algoritma, atau mekanisme untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem agar menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Kita bisa lihat pada bagian berikut, di sini ada input, kontrol sistem, dan output. Jadi sistem kendali sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan output keluaran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sistem kendali dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe open loop dan closed loop. Yang pertama kita akan membahas mengenai open loop. Open loop adalah sistem kendali loop terbuka atau sistem kendali yang sinyal keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi pengendaliannya. Dalam hal ini, sinyal keluaran tidak diukur atau diumpan-balikan untuk dibandingkan dengan sinyal masukannya. Oleh sebab itu, untuk setiap masukan acuan terhadap suatu kondisi operasi yang tetap, setiap sistem kendali yang bekerja berdasarkan basis waktu adalah sistem loop terbuka. Bisa kita lihat pada bagian di sini terdapat input, controller, plan, dan output. Input adalah masukannya, controller adalah pengatur dari sistem tersebut. Plan adalah peralatan objek variabel yang akan dikendalikan. Output adalah keluaran yang kita inginkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari open loop. Open loop memiliki kelebihan konstruksi yang sederhana, karena tidak adanya pengaruh dari sensor atau apapun. Biaya pemeliharaan lebih terjangkau karena sistemnya yang simpel, tidak ada masalah dalam hal stabilitas, lebih cocok digunakan jika output sulit diukur. Sedangkan kekurangan dari open loop sendiri yaitu perlunya kalibrasi sistem secara teratur, perlunya pengulangan terhadap sistem tersebut. Bisa digunakan jika telah mengetahui hubungan input dan output. Bisa digunakan jika tidak ada gangguan internal dan eksternal. Dan terakhir adalah output pada sistem akan berubah terhadap waktu. Lalu, apa saja contoh dari sistem open loop? Di sini saya mengambil contoh sebuah kipas angin. Pada bagian yang sebelumnya kita bisa melihat tombol power di sini merupakan dari inputan atau masukan. Selanjutnya, tombol digunakan menjadi controller, motor menjadi plan, dan baling-baling akan berputar mengikuti hasil yang kita inginkan. Jadi di sini pengendalinya adalah si tombol. Kita pada kipas angin tersedia ada 4 tombol, yaitu tombol dari 0 untuk mematikan kipas tersebut, dengan 3 tombol lagi berupa 3 tombol kecepatan dari kipas angin tersebut. Dari contoh kipas angin kita dapat mengetahui contoh perubahan energi listrik menjadi energi angin. Selanjutnya adalah closed loop. Sistem kendali closed loop adalah sistem kendali yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi pengendaliannya, di mana pemakaian aksi umpan balik pada loop tertutup bertujuan untuk memperkecil kesalahan sistem. Kita bisa lihat di sini bagannya ada yang berubah karena di sini ada penambahan sensor. Sensor di sini berfungsi untuk pengendali umpan balik dari sistem yang akan dijalankan. Kelebihan dan kekurangan dari closed loop sendiri yaitu yang pertama, kelebihannya adalah memiliki ketelitian yang terjaga karena adanya sensor yang menjaga supaya sistem yang kita lakukan lebih terhitung. Dapat mengetahui karakteristik dan perubahan plan. Selanjutnya, ketidaklinearan antara komponen pada sistem tidak terlalu mengganggu. Dan kekurangan adalah perawatannya lebih rumit karena lebih banyak menggunakan sensor. Memerlukan biaya yang mahal, kita tahu sendiri bahwa harga sensor tidaklah murah dan cenderung ke arah osilasi sendiri, yaitu periodik terhadap waktu suatu hasil pengukuran. Saya mengambil contoh setrika di sini, di mana sebagai contoh dari closed loop. Cara kerja dari setrika sendiri, kita bisa lihat di sini ada sakral temperatur, di mana dengan memanfaatkan termostat, saat suhu acuan diatur, arus listrik akan dialirkan ke elemen pemanas yang akan memanas sampai panasnya mencapai suhu yang diatur sebagai acuan.
Setelah suhunya keluar mencapai suhu acuan, akan ada sinyal umpan balik ke saklar temperatur yang nantinya akan memutuskan aliran listrik ke elemen panas agar suhu yang dihasilkan tidak melebihi suhu acuan. Setelah elemen pemanas tidak mendapat arus listrik, suhu keluaran akan turun lebih rendah dari suhu acuan. Nantinya akan ada sinyal umpan balik ke saklar temperatur untuk menghubungkan kembali elemen pemanas dengan arus listrik sehingga suhunya akan naik lagi sampai panas sesuai dengan acuan. Lalu di sini ada fungsi transfer. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan transformasi Laplace sinyal output terhadap transformasi Laplace sinyal input. Dengan mengetahui fungsi transfer sistem, maka kita dapat mengetahui relasi atau hubungan langsung antara masukan dan keluaran dari sistem. Di sini transformasi Laplace sendiri adalah teknik untuk menyederhanakan yang dapat membantu dalam melakukan analisis sistem invarian waktu linear seperti rangkaian elektronik, osilator harmonik, defase optik, dan sistem-sistem mekanik yang lainnya. Sebagai contoh, di sini terdapat model sistem suspensi pada pegas. Dapat kita lihat di sini, UT adalah perpindahan dari dasar, yaitu perpindahan dari atas ke bawah sebuah pegas. YT adalah perpindahan masanya, K adalah konstanta pegas, M adalah total. Dari contoh yang didapat, kita dapat persamaan diferensial untuk sistem tersebut berbentuk 2 kali turunan MY ditambah BY aksen ditambah KY sama dengan BU aksen ditambah KU. Dengan mengambil transformasi Laplace persamaan, didapat bentuk MS pangkat 2 YS ditambah BS YS ditambah KYS sama dengan BSU dikali S ditambah KU dikali S. Atau MS kuadrat ditambah BS ditambah K dikali Y dikali S sama dengan BS ditambah KUS. Sehingga fungsi transfer mekanisme tersebut berbentuk YS per US sama dengan BS ditambah K, MS kuadrat ditambah BS ditambah K. Kita bisa masukkan hasil yang kita dapat ke dalam diagram balok menjadi seperti bagian yang di sini, yaitu IUS, diagram baloknya BS ditambah K per MS pangkat 2 ditambah BS ditambah K YS, dengan YS sebagai outputnya. Lalu ada pulse and zeros. Pulse adalah solusi membuat penyebut dari fungsi transfer bernilai 0. Zero adalah solusi yang membuat pembilang dari fungsi transfer bernilai 0. Jumlah pulse and zero transfer dapat ditentukan dari orde pembilang dan penyebutnya. Dalam sistem lingkaran tertutup, sistem dikatakan stabil apabila pulse and zero terdapat pada bagian sebelah kiri. Kita bisa lihat pada gambar yang telah disediakan. Di sini ada PN dan ZM, di mana terletak pada sebelah kiri. Dari gambar yang kita lihat menentukan jika sistem tersebut dalam keadaan stabil karena pulse and zero-nya berada di sebelah kiri. Sekian penjelasan saya mengenai sistem kendali. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih.